Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya atas nama Nadil Adha dengan NIM 25130210009. Saya atas nama Inkarnita dengan NIM 25130210017. Saya atas nama Deca Kartini dengan NIM 25130210013. Kami merupakan mahasiswa semester 1 dengan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Adapun tugas yang akan kami paparkan yaitu tugas mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Hardianto SKMH dengan judul Legitimasi Kekuasaan dan Kedaulatan. Yang pertama adalah pengertian kekuasaan dan kedaulatan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain agar sesuai dengan tujuan tertentu. Kekuasaan bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara atau pemerintah dalam mengatur urusan dalam negeri dan hubungan luar negeri tanpa campur tangan dari pihak lain. Apa sih itu legitimasi? Apa ya? Legitimasi berarti keabsahan atau penerimaan kekuasaan yang membuat kekuasaan tersebut dianggap sah oleh masyarakat yang dipimpin. Kekuasaan akan efektif jika memiliki legitimasi, artinya masyarakat mengakui dan mau mematuhi aturan atau perintah yang diberikan. Ada 3 sumber legitimasi menurut Max Weber. Yang pertama ada legitimasi tradisional, yang dimana kekuasaan akan dianggap sah karena kebiasaan atau adat istiadat seperti kerajaan turun-temurun. Yang kedua, legitimasi karismatik. Kekuasaan dianggap sah karena pemimpin memiliki pesona dan kepercayaan dari rakyat, misalnya pemimpin revolusioner atau tokoh karismatik. Yang ketiga adalah legitimasi rasional legal, yang dimana legitimasi ini didasarkan pada aturan hukum dan prosedur yang jelas seperti pada pemilu dan konstitusi. Ada 3 alasan mengapa pentingnya legitimasi kekuasaan. Yang pertama, legitimasi mencegah konflik dan menjaga stabilitas sosial. Yang kedua, legitimasi membuat rakyat rela ikut serta dan mematuhi aturan negara. Yang ketiga, kekuasaan tanpa legitimasi seringkali berujung pada penolakan, pemberontakan, atau anarki. Lalu selanjutnya ada kedaulatan negara. Kedaulatan mengandung 2 aspek utama. Yang pertama adalah kedaulatan internal, yang dimana kekuasaan tertinggi di dalam wilayah negara untuk mengatur hukum, keamanan, dan pemerintahan. Yang kedua adalah kedaulatan eksternal, yang dimana kemampuan negara untuk bertindak bebas di dalam hubungan internasional tanpa intervensi asing. Lalu selanjutnya, kedaulatan bersifat mutlak dan tidak dapat dibagi. Kedaulatan menjadi dasar berdirinya negara berdaulat yang diakui secara internasional. Nah, selanjutnya adapun hubungan legitimasi kekuasaan dan kedaulatan. Nah, yang pertama, legitimasi kekuasaan mendukung kedaulatan karena kekuasaan yang sah akan menjaga kedaulatan suatu negara. Yang kedua, negara yang memiliki legitimasi kuat akan mampu menjalankan kedaulatan dengan efektif. Yang ketiga, tanpa legitimasi, kedaulatan negara bisa terancam oleh konflik internal dan intervensi eksternal. Adapun contoh dan penerapannya. Yang pertama, contoh negara dengan legitimasi rasional legal yang kuat adalah Indonesia, yang menjalankan demokrasi dan konstitusi sebagai dasar kekuasaan negara. Yang kedua, negara yang kehilangan legitimasi biasanya menghadapi krisis politik dan penurunan kedaulatan, seperti mengalami campur tangan asing atau kerusuhan. Demikian pembahasan singkat tentang legitimasi kekuasaan dan kedaulatan. Kedua konsep ini merupakan suatu hal yang sangat penting agar negara dapat berjalan dengan stabil dan lancar, serta dihormati baik di luar maupun di dalam negeri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. A few moments later. Guys! Ayo kuliah di kelompok. Ayo bergabung bersama